Indonesia. Yang terhormat Panitra Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Bapak Ibu dan Jabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Mahkamah Agung. Yang terhormat rekan-rekan jurnalis yang berkesempatan hadir pada hari ini di Mahkamah Agung. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan pengadilan, para hakim dan aparatur peradilan yang menyaksikan kegiatan refleksi akhir tahun melalui channel YouTube Mahkamah Agung. Refleksi akhir tahun Mahkamah Agung merupakan acara tahunan yang dilakukan untuk menyampaikan capaian kinerja Mahkamah Agung sepanjang tahun, sekaligus menjadi sarana mendengarkan masukan maupun pemikiran dari para jurnalis yang selama ini mengawal proses reformasi peradilan. Saya ingin mengawali kegiatan ini dengan mengingatkan kita pada kisah Luqman Al-Hakim dan anaknya yang melakukan perjalanan dengan seekor keledai. Pada mulanya, anak Luqman Al-Hakim menunggangi keledai, kemudian dipersepsikan negatif oleh orang-orang yang menyaksikannya dengan mengatakan bahwa ia anak yang tidak berbakti karena membiarkan orang tuanya berjalan kaki. Ketika Luqman Al-Hakim berada di atas tunggangan, juga dipersepsikan negatif. Bahkan ketika Luqman Al-Hakim bersama dengan anaknya duduk dan menunggangi keledai, juga dipersepsikan negatif. Bahkan terakhirnya Luqman Al-Hakim beserta anaknya turun dari keledai dan berjalan kaki, dan oleh orang-orang juga dipersepsikan negatif. Hikmah sederhana dari kisah ini bahwa apapun yang dilakukan seseorang bisa saja dipersepsikan negatif oleh pihak lain, oleh karena tidak terdapat informasi yang lengkap mengenai latar belakang suatu peristiwa. Demikian pula terhadap Mahkamah Agung melalui kinerja dan berbagai capaian yang diraih sepanjang tahun 2024. Bisa saja ada pihak yang memberikan persepsi negatif karena belum mendapatkan informasi yang komprehensif soal layanan peradilan. Namun, peran jurnalis menjadi salah satu pilar penting yang dapat memberitakan sekaligus mengedukasi capaian Mahkamah Agung, termasuk menginformasikan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk tercapainya visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung. Untuk itu, kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman jurnalis yang hadir di kesempatan ini. Kami laporkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dan para pimpinan lainnya bahwa jumlah rekan-rekan jurnalis yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sebanyak 335 orang. Dan ini salah satu yang terbanyak sepanjang kita menyelenggarakan kegiatan refleksi akhir tahun. Dan sementara ini yang menyaksikan refleksi akhir tahun ini melalui channel YouTube Mahkamah Agung kurang lebih 1.000 orang yang hadir. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, yang telah hadir memenuhi undangan kami pimpinan Mahkamah Agung untuk melakukan refleksi akhir tahun atas kinerja Mahkamah Agung di tahun 2024. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim yang mendampingi saya pada pagi ini. Yang pertama adalah sebelah kiri saya Bapak Soeharto. Berdiri. Ya. Beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial yang saat ini juga merangkap pelaksana tugas Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Sebelah kanan saya adalah Bapak
Burhan Dahlan. Beliau adalah Ketua Kamar Militer pada Mahkamah Agung. Dan di sebelah kiri Pak Harta adalah Bapak Agung Sumanata. Beliau adalah Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung. Sebelahnya Pak Agung adalah Pak Dwi Arso Budi Santianto. Beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Sebelah kanan Pak Burhan Dahlan adalah Bapak Samsul Ma'arif. Beliau adalah Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung. Dan di sebelah paling kiri saya adalah Bapak Yasardin. Beliau adalah Ketua Kamar Agama pada Mahkamah Agung dan juga Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia. Sebelah paling kanan adalah Bapak Prim Haryadi. Beliau adalah Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung. Pejabat Eselon 1 yang mendampingi kami pada pagi hari ini, yang pertama adalah Bapak Heru Pramono, Panitra Mahkamah Agung. Berikutnya adalah Bapak Sugianto, Sekretaris Mahkamah Agung, dan Bapak Bambang Mianto, Dirjen Badan Peradilan Umum. Sebelah paling ujung adalah Bapak Muhlis, Dirjen Peradilan Agama. Dan paling kanan adalah Bapak Bambang Heru Mulyono, Kepala Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung, dulu Diklat, sekarang namanya PSDK. Di sisi kanan saya didampingi oleh paling ujung adalah Bapak Sahlanuddin. Beliau adalah Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Dan sebelah kirinya adalah Bapak Minanur Rahman. Beliau adalah Panitra Muda Pidana Umum Kepanitraan Mahkamah Agung. Sebelah kirinya adalah Bapak Edi Kurniati. Beliau adalah Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung. Sebelah kirinya lagi mungkin rekan-rekan media sudah kenal. Beliau adalah Bapak karena sudah kenal semua, saya nggak perlu sebut namanya. Bapaknya wartawan Mahkamah Agung adalah Bapak Supardi. Yang sebelah kiri ada kenal tadi Pak Riki. Beliau adalah hakim asisten pada Biro Hukum Humas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dan didampingi oleh jajaran pimpinan Mahkamah Agung, baik yang kebetulan ada yang hadir secara online karena ada kesibukan, dan didampingi pula oleh jajaran Eselon 1 dan Eselon 2. Yang saya muliakan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang judisial, yang saya muliakan para Ketua Kamar Mahkamah Agung, yang saya muliakan para Hakim Agung, banyak juga yang mengikuti di channel YouTube, yang saya hormati Panitra, Sekretaris, para pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung, yang terhormat para pejabat Eselon 2 Mahkamah Agung, yang saya hormati pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama
lain, tingkat banding dan tingkat pertama, para panitra dan sekretaris, tingkat banding tingkat pertama, dan seluruh aparatur peradilan di seluruh Indonesia, tingkat banding maupun tingkat pertama, serta rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan dan saya hormati. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dalam acara refleksi akhir tahun Mahkamah Agung pada tanggal 27 Desember tahun 2024. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok teladan berintegritas yang patut kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Rekan-rekan jurnalis dan warga pengadilan yang saya banggakan, refleksi akhir tahun ini merupakan yang pertama bagi saya sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak saya mengangkat sumpah di hadapan Presiden di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Hingga hari ini, masa kerja saya sebagai Ketua Mahkamah Agung adalah 67 hari. Setiap Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan pimpinan Mahkamah Agung lainnya memiliki fokus yang sama dalam menjalankan amanah, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung sebagaimana yang termuat dalam blueprint Mahkamah Agung tahun 2010 tahun 2035. Kegiatan refleksi akhir tahun ini merupakan satu proses untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama 1 tahun kebelakang, sebagai gambaran agar dapat melakukan yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Tradisi ini baik kita selenggarakan setiap tahun dengan tujuan untuk menyampaikan keadaan terkini tentang capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Saya berharap informasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat luas melalui pemberitaan oleh rekan-rekan jurnalis, sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik selama periode tahun 2024. Saya menyadari peran rekan-rekan jurnalis sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Bahkan di alam demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang. Sebagai lembaga publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang berkualitas. Sedangkan pers yang memiliki fungsi lembaga sosial dan sarana komunikasi publik bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung dan media tersebut memiliki titik singgung yang sama, yaitu melayani kepentingan publik. Jurnalisme juga merupakan bagian dari upaya penegakan sistem checks and balances, sehingga tidak jarang kita mendengar jurnalisme sebagai pilar keempat demokrasi. Rekan-rekan jurnalis memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik melalui informasi yang didistribusikan.
Oleh karena itu, rekan-rekan jurnalis perlu mengawal lahirnya berita yang berkualitas, dan salah satu indikator berita yang berkualitas adalah objektivitas dengan berpegang teguh pada nilai-nilai faktualitas dan imparsialitas. Bapak, Ibu-ibu, para jurnalis yang saya muliakan, dalam kesempatan refleksi akhir tahun ini, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada Yang Mulia para Ketua Mahkamah Agung periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi integritas sebagai titik tolak tegaknya lembaga peradilan. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada seluruh pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan dan hakim dan aparatur peradilan pada tingkat banding dan tingkat pertama di seluruh Indonesia atas kinerja yang telah disumbangsikan untuk lembaga tercinta ini. Tidak lupa saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang setia mengawal penegakan hukum dan keadilan di bawah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan yang saya banggakan, saya akan memaparkan refleksi akhir tahun Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat informasi mengenai keadaan terkini, yaitu pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024 sebagai berikut. Pertama, penghargaan yang diraih Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024. Selama tahun 2024, Mahkamah Agung berhasil mendapatkan penghargaan, yaitu 1. Meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian dan BPP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan Mahkamah Agung tahun 2023. Ini merupakan penghargaan BPP yang ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen Mahkamah Agung dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung juga meraih penghargaan juara 2 Anugerah Reksa Banda dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan kategori kelompok 3 kualitas laporan barang milik negara. Menerima piagam penghargaan penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Keempat, menerima piagam penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional terbaik 1 tahun 2024 kategori tingkat lembaga negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara dalam kegiatan instrumen pengukuran kualitas data dan percepatan penyelesaian disparitas data di lingkungan instansi pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai. Menerima penghargaan unit penyelenggara pelayanan publik, yaitu kategori pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima pada tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 kualifikasi informatif kategori lembaga negara
dan lembaga pemerintah non-kementerian dengan nilai 9609 dari Komisi Informasi Pusat, dan juga memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebanyak 24 satuan kerja yang telah mendapat clearance dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan lembaga pengadilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Kedua, peluncuran aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Selain mendapatkan penghargaan sebagaimana disebutkan di atas, selama tahun 2024, Mahkamah Agung juga telah meluncurkan beberapa aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, yaitu satu, aplikasi Siap Mahkamah Agung terintegrasi. Aplikasi ini terhubung dengan SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di pengadilan tingkat pertama, dan dilengkapi fitur smart majelis basis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung. Yang kedua, aplikasi e-court untuk kasasi dan peninjauan kembali. Aplikasi ini memungkinkan proses administrasi dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-court serta mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan. Yang ketiga, aplikasi deteksi dini, early detection. Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh sistem algoritma robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan. Yang keempat adalah aplikasi YDIH versi mobile. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem jaringan dan dokumentasi Mahkamah Agung yang kini dapat diakses melalui Play Store dan App Store. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, jurisprudensi, putusan, dan dokumen langkah lainnya. Yang kelima adalah aplikasi Dekter. Aplikasi ini merupakan direktori rumusan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing. Bapak, Ibu, rekan-rekan jurnalis yang saya muliakan dan saya hormati. Yang ketiga, terkait dengan penataan regulasi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan menyempurnakan aturan yang telah ada. Dalam rangka fungsi mengatur, selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah menerbitkan 2 regulasi dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau Perma dan 2 regulasi dalam bentuk surat edaran Mahkamah Agung. Yang pertama adalah peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perma ini merupakan bentuk respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan
pengembangan sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana, terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian kepada pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perma ini merupakan upaya konkret Mahkamah Agung dalam merespon terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum, diperlukan penyederhanaan prosedur pengambilan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan negeri. Yang ketiga, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penerbitan salinan keputusan dan akte cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik. SEMA ini merupakan upaya Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektivitas dan efisiensi, serta peningkatan layanan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ketentuan ini juga diterbitkan agar terdapat keseragaman penerbitan dokumen salinan putusan dan akte cerai secara elektronik di lingkungan peradilan agama. Yang keempat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA ini merupakan rumusan kamar terbaru pada tahun 2024 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan hukum baru dan penyempurnaan terhadap kesepakatan rapat pleno kamar terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada bidang sekretariatan di Mahkamah Agung. Rekan-rekan jurnalis dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan pada refleksi ini adalah kinerja penanganan perkara. Pada bagian ini saya akan menyampaikan kinerja penanganan perkara yang berhasil direkam hingga tanggal 20 Desember tahun 2024. Jumlah beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara.
yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara pada tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara telah mencapai 98,88%. Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 13,62% dibanding dengan tahun 2023 yang jumlahnya sebesar 20.252 perkara. Jumlah yang diputus juga meningkat 12,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus 27.365 perkara. Rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. Hal yang patut dibanggakan, sejak tahun 2017 hingga sekarang, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 90%. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, rasio produktivitas memutus perkara menunjukkan performa yang cenderung meningkat, yaitu di atas 98%. Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses implementasi perkara. Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah mengimplementasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengadu sebanyak 30.316 perkara. Kinerja notasi tahun ini meningkat 6,66% dibanding tahun 2023 yang berjumlah 28.420 perkara. Dari jumlah 30.316 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024, sebanyak 96,52% atau 29.261 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari 3 bulan sejak perkara diputus. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu penutasi di atas 90% sejak tahun 2023. Hal lain yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kinerja penanganan perkara adalah penerapan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital penanganan kasasi dan peninjauan kembali mulai 1 Mei 2024. Sejak akta kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan mulai tanggal tersebut, pengadilan pengadu tidak lagi mengirimkan dokumen cetak ke Mahkamah Agung. Seluruh berkas kasasi PK berbentuk dokumen elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi Sistem Informasi Penulisan Perkara dan diterima oleh aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara atau SIAP terintegrasi di Mahkamah Agung. Selama periode 1 Mei 2024 hingga 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi perkara kasasi atau peninjauan kembali secara elektronik sebanyak
6.367 perkara dan telah berhasil diputus sebanyak 6.225 perkara atau 97,77%. Pemberlakuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik ini merupakan wujud nyata dari upaya Mahkamah Agung memberikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Perlu saya sampaikan bahwa data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara karena hitungannya dilakukan per atau tanggal 20 Desember 2024 sehingga jumlah yang bisa berubah karena pada tanggal 23 sampai dengan hari ini bahkan sampai dengan tanggal 31 masih terdapat persidangan dan datanya masih belum bisa dimasukkan dalam laporan transaksi elektronik ini. Semua capaian tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi para yang mulia Hakim Agung dan Hakim ad hoc pada Mahkamah Agung serta seluruh jajaran kepanitraan Mahkamah Agung yang telah bekerja dengan keras, dengan ikhlas dan dengan cerdas dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para Ketua Kamar Mahkamah Agung dengan dukungan anggaran dari Kesekretariatan Mahkamah Agung. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Bapak, Ibu, saudara-saudara jurnalis yang saya muliakan, kelima, saya akan menyampaikan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Pada bagian ini akan dipaparkan informasi mengenai keadaan terkini tentang pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan organisasi. Untuk realisasi anggaran tahun 2024, berdasarkan 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, dari total anggaran yang diperoleh Mahkamah Agung sebesar 11 triliun 924 miliar 542 juta 498 ribu. Mahkamah Agung telah mampu menyerap anggaran sebesar 11 triliun 403 miliar 704 juta 445 ribu 492 rupiah atau sama dengan 95,63% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Jumlah persentase serapan tersebut masih bisa berubah dari beberapa kegiatan per hari ini yang belum terekam dalam laporan ini. Mahkamah Agung pada tahun 2024 terkena blokir anggaran sebesar 39 miliar 366 juta 551 ribu atau 0,33% dari total pagu Mahkamah Agung pada tahun 2024. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya pada tahun 2024 memiliki sumber daya manusia berjumlah 32.733 orang yang terdiri dari Hakim Agung sebanyak 45 orang, Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding sebanyak 7.396 orang, tenaga kepanitraan sebanyak 10.719 orang, dan tenaga non-teknis lainnya sebanyak 14.109 orang. Pada tahun 2024 ini, Mahkamah Agung membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil dengan total formasi sebanyak 4.940 orang.
membuka rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 9.276. Keduanya masih dalam proses tahapan seleksi. Di samping itu, pada tahun 2024 ini terdapat 1.196 orang aparatur Mahkamah Agung, hakim, paniteraan maupun kesekretariatan yang telah memasuki masa bakti pensiun. Jumlah satuan kerja hingga tahun 2024 sebanyak 930 satuan kerja yang terdiri dari 7 unit satuan kerja eselon 1 berada di Agung, 923 satuan kerja daerah, 416 satuan kerja peradilan umum, 446 satuan kerja peradilan agama, 38 satuan kerja peradilan tata usaha negara, dan 23 satuan kerja peradilan militer. Untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang di wilayahnya baru dibentuk pengadilan, Mahkamah Agung telah membangun gedung kantor pengadilan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sesuai amanat undang-undang tentang pembentukan pengadilan baru, yaitu sebanyak 98 satuan kerja terdiri dari pengadilan tingkat pertama sebanyak 85 satuan kerja dan gedung kantor pengadilan tingkat banding sebanyak 13 satuan kerja. Bapak, Ibu, rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan dan warga peradilan di seluruh Indonesia yang saya banggakan pula. Yang keenam terkait dengan pengawasan hakim dan aparatur peradilan. Pada tahun 2024, Mahkamah Agung telah menunjuk 27 satuan kerja untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan. Hanya terdapat 16 pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Sedangkan 11 lainnya belum memenuhi persyaratan dan masih status ditangguhkan. Selain itu, bersamaan dengan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2020 ini, Mahkamah Agung telah memberikan penganugerahan insan anti gratifikasi kepada 7 orang sebagai upaya mendorong upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2024, telah diterima pengaduan sebanyak 4.313 pengaduan. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.116 pengaduan atau 95,4% telah selesai diproses, sedang sisanya sebanyak 197 pengaduan masih dalam proses penanganan. Jumlah dan jenis disiplin, saya ulangi, jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024 adalah sebanyak 206 sanksi disiplin yang terdiri dari 79 sanksi berat, 31 sanksi ringan, dan 96 saya ulangi 31 sanksi sedang dan 96 sanksi ringan. Jumlah usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial periode 2024 sebanyak 35 usulan laporan hasil pemeriksaan dengan jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin dari Komisi Yudisial sebanyak 63 orang hakim. Jumlah tersebut 16 orang telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana rekomendasi Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial, 9 orang telah lebih dahulu diperiksa. 9 orang telah lebih dahulu diperiksa dan diberi sanksi oleh Mahkamah Agung, sedangkan sejumlah 38 orang karena materi pengaduan berkaitan dengan teknis yudisial, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 02 PB garing MA garing 9 Romawi garing 2012 dan nomor 02 garing PB garing P titik KY garing 09 garing 2012 merupakan kewenangan Mahkamah Agung sehingga penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati dan warga pengadilan yang saya banggakan, integritas masih menjadi isu utama dalam refleksi akhir tahun ini, bahkan dijadikan tema dalam laporan tahunan yang akan diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan integritas sebagai kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang berkualitas dan sebagai fondasi kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja hakim dan aparatur peradilan, sekaligus bisa meluruskan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, proporsional, dan berimbang. Saat ini saya melihat ada perkembangan paradigma di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya berpaham bad news is a good news. Sekarang nampaknya berkembang menjadi good news is a good news. Jika sebelumnya hanya berita buruk yang